Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, hari ini saudara kasih saya mau bagikan tentang sebuah tema. Bisa keluarkan sana tentang apa? Saudara kasih? Mengungkap misteri Allah melalui bahasa. Ini ada beberapa seri ke depan. Mungkin ya, saya rasa aja mungkin 5-6 seri ke depan barangkali ya. Karena ada banyak poin yang saya dapatkan. Nah, hari ini saudara kasih, doa dalam roh menjadikan sungai kasih karunia tak terbendung. Haleluya. Dalam Yeskiel 47 ayat 1, 8, 10 dan 12 dikatakan, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbahnya. Bilang orang kiri kanan, kamu bait sucinya. Nah. Next. Ia berkata kepadaku, sungai itu ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara dari laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eklaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan laut besar sangat banyak. Saudara lihat, biasanya sungai itu ikan kecil tapi ikan yang besar di laut ada di sungai. Aneh tapi ini kebenaran. Amen. Ayatnya yang berikut, bisa dengan suara keras. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh apa? Bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bilang kiri kanan, itulah hidup saya. Nah. Oke, saudara yang kasih, ayat-ayat ini berbicara tentang betapa hebatnya berdoa dalam bahasa roh. Di situ dikatakan air mengalir ke arah timur karena bagian depan bait suci menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah sisi kanan bait suci itu di sebelah selatan mezbah. 1 Korintus 3:16 di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah, katakan. Amen. Nah, saudara lihat, sangat jelas bukan? Air mengalir dari bait suci adalah berdoa dalam bahasa roh. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, seperti Yesus katakan dalam Yohanes pasal ke-7. Apa yang Yesus katakan ayat 38, 39 dari Yohanes 7? Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeskiel tadi. Dari dalam hatinya akan apa? Dari dalam hatinya akan mengalir. Dalam bahasa Inggris, from the belly. Dari perutnya. From the belly will flowing out the rivers of life. Dari dalam perutnya mengalir sungai-sungai kehidupan. Coba pegang perut saudara. Di sini ada sungai kehidupan. Nah, amen. Next. 2, 3. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sudah dimuliakan saat dia mati dan bangkit. Amen. Dia naik ke surga, dia dimuliakan oleh Bapa. Dan rohnya telah dicurahkan kepada kita. Oke?
Yesus berkata sungai-sungai air hidup akan keluar dari perut kita. Wow, luar biasa. Ya. Coba pegang perut saudara, ini ada sungai kehidupan di sini. Amen. Iya, ada sungai. Jadi arti penting sungai yang mengalir ke timur, di itu bahwa Taman Eden berada di timur, saudara kasih. Jadi sungai itu mengalir. Jadi Roh Kudus di dalam saya dan saudara dialihkan kita ke return to Eden. Roh Kudus berfungsi untuk kembalikan kita ke Eden. Roh jahat mengeluarkan manusia dari Eden. Roh yang baik, Roh Kudus, return us back to the Eden. To the east part, bagian timur. Timur adalah lambang pertobatan. Eden hanya bisa dimasuk oleh mereka yang bertobat. Amen. Mereka yang bertobat penuh Roh Kudus, mereka akan enjoy the fruit in the Eden. Mereka yang nikmati buah itu. Dan saya tahu mereka-mereka itu ada di sini. Amen. Kejadian 2 ayat 8. 2-3. Lalu Tuhan Allah membuat Taman Eden di mana? Di sebelah timur. Namun setelah kejatuhan manusia, Taman Eden ditutup sehingga tidak seorang pun dapat memasukinya lagi, diganti dengan mal-mal, saudara kasih. Tetapi di sana mal menghabiskan uang kita. Yeskiel 31 ayat yang ke-16, maka segala pohon di Eden yang terbaik dan terbaik dari Libanon, pohon-pohon yang banyak airnya menjadi tenang di bumi bagian bawah. Itu artinya apa, saudara kasih? Itu berbicara tentang Eden tidak ditemukan lagi. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Eden sudah hilang powernya, hilang pengaruhnya, manusia tidak lagi hidup dari Eden, tapi hidup dari kekuatan tangannya yang terbatas. Sehingga kita tahu manusia mulai turun dari usia 1000 tahun menjadi 900-an terus-terus. Dan sekarang manusia bisa mencapai 60 sampai 100 tahun. Kemarin saya ikut salah satu pernikahan orang tua kita. Ketika kami menikah, beliau juga urus. Yang menjadi saksinya masih hidup 94 tahun, saudara. Wah, luar biasa. Jadi manusia turun dari 1000 tahun akibat di luar Eden hanya mampu 100 tahun. Itu pun kalau tidak sakit-sakit. Kalau sakit-sakit, untuk apa sakit? Lalu meninggal, saudara ya. Jadi Taman Eden memiliki khasiat yang memperpanjang hidup, membuat manusia sehat dan kuat sehingga mereka dapat hidup hampir 1000 tahun. Tapi setelah banjir, manusia hilang dalam banjir itu, maka manusia tidak lagi menikmati umur yang panjang. Setelah sungai-sungai itu lenyap, orang kehilangan sumber kekuatan, kesehatan dan umur panjang itu. Sampai hari ini mereka masih cari tahu beberapa sungai Tigris masih ada, tapi beberapa sungai yang itu entah di mana mereka lagi cari-cari. Namun sejak Yesus disalibkan, kita sekarang memiliki sungai air hidup. Yang percaya katakan amen. Sudah lihat? Kita diberikan sungai air hidup yang baru dan sumbernya berasal dari Roh Kudus di dalam diri. Katakan, sungai itu ada dalam diri saya. Come on. The living water in the sight of me, you are installed by the living rivers. Haleluya. Di dalam saya terinstall sungai kehidupan. Amen. Haleluya. Umat Tuhan, sungai air hidup yang baru itu hanya bisa dinikmati, ditarik airnya melalui apa, saudara? Berdoa dalam bahasa roh. Dan kalau setan berhasil membuat orang tidak mau berbahasa roh dan menolak bahasa roh dengan dalil itu sesat dan itu karang-karang bahasa, maka orang itu akan tidak menikmati air kehidupan. Dia hanya menikmati air dari isi dompetnya yang terbatas. Nah, saudaraku yang kasih, itulah sebabnya sungai air hidup itu dari bait suci itu mengalir ke timur, kembali ke Eden, kembali ke pohon kehidupan yang melambangkan Yesus. Amen.
Berdoa dalam bahasa roh memiliki sifat yang sama dalam memberi kehidupan seperti sungai air hidup yang berasal dari Taman Eden. Amen. Saudara lihat? Ini sangat penting. Yeskiel 41 dikatakan begini. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju kemana saudara? Kemana? Kemana? Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Di sini sudah sangat jelas kecuali orang tidak percaya. Tapi bagi Anda yang percaya dalam diri saya dan saudara, kepenuhan Roh Kudus sedang mengembalikan kita kepada satu kesempurnaan hidup. Haleluya. Enjoy di Eden. Haleluya. Menikmati Eden di bumi ini. Amen. Di situ di Roma pasal ke-8 dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sisi kanan itu mengacu kepada Yesus. Jadi saudara lihat. Sekarang kita sudah diselamatkan, oke? Setelah kita diselamatkan, kita ada di dalam Kristus. Dan air hidup yang mengalir dalam diri kita, itu mengalir dari Kristus. Haleluya. Sekali lagi, kesimpulannya. Katakan, air hidup di dalam saya bersumber dari Kristus. Come on. Ya, karena dia berkata, I am the living water. Barang siapa hanya percaya saja. Hanya apa saudara? Percaya artinya berserah. Percaya artinya apa? Berserah. Percaya artinya saudara mengakui apa yang Tuhan mau kerjakan, kerjakanlah. Seperti saudara naik pesawat, saudara tidak komplain karena saudara percaya pasti sampai di tujuan. Toh kalau sampai tabrak gunung dan mati, saudara bilang resiko. Tapi banyak orang percaya tidak berani ambil resiko karena percaya kepada Tuhan. Mereka banyak ambil resiko. Kalau naik pesawat, siap mati. Kan memang naik pesawat siap mati. Tapi banyak orang tidak berani percaya kepada Tuhan. Siap mati. Itulah sebabnya kenapa mereka tidak menikmati air. Padahal mereka ada lagi bawa-bawa air di hidup mereka. Tapi mereka kering kerontang, merana, stres berkepanjangan. Galau all the time. Galau isi di galon-galon saudara kekasih. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Bilang kiri kanan, percaya saja. Nah, percaya artinya apa saudara? Percaya artinya apa? Surrender. Percaya artinya apa? Berserah. Berserah itu artinya saudara naik di atas pesawat dan terserah pilot mau bilang apa. Dia suruh kancingkan atau keraskan tali pinggang saudara kencang. Dia bilang dilarang ngerokok, saudara tidak akan pernah berani merokok. Percayalah, walaupun di Kupang saudara kepala batu di atas pesawat tidak mungkin. Batu kepalamu ada di sana. Kita begitu taat dan berserah sekali kepada aturan manusia. Sehingga kita hanya menikmati aturan dari manusia. Tapi kalau Anda berserah pada Roh Kudus, Anda akan menikmati kebaikan dari Eden. Haleluya. Nah saudara yang kasih, tahapan-tahapan sungai roh kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada tahapannya. Yeskiel 47 ayat 3 dikatakan, sampai di mana kuningnya itu? Sampai di mana dia mulai? Mata kaki. Mata kaki itu masih, saudara jangan takut tenggelam kalau air itu masih di mata kaki. Mata kaki itu sebenarnya masih enteng. Banyak orang Kristen hanya enteng, Roh Kudus saja. Standar pakai Tuhan, jadi saya penggaji kan cukup. Nah, jadi mereka masih enteng-enteng ya. Kristen duniawi. Kristen apa saudara? Kristen apa? Kristen duniawi. Kristen yang dingin dengan perkara sorga. Tapi kalau dengar dukun, telinganya layar berkembang. Itu setan di mana? Itu setan di mana? Setan di mana?
Kalau dengar Tuhan, oh kok Tuhan bisa bicara? Oh ya, Tuhan bisa bicara. Itu sampai di mata kaki. Sampai di mata kaki artinya Kristen cetek. Kristen yang tidak suka yang supernatural. Yang biasa-biasa saja. Yang tidak ada makan apa pakai sudah cukup. Padahal Tuhan mau kamu menjadi sumber berkat bagi orang lain. Nah itu saudara lihat. Jadi ini dia. 1000 hasta. Diukur 1000 hasta. 1000 hasta sama dengan berapa meter saudara? 533 sekian. Mata kaki, gambaran dari pengalaman rohani yang masih dangkal. Rohani mata kaki yaitu mereka yang masih dikuasai oleh kekuatan mereka sendiri. Lebih dari kekuatan roh. Jangan puas sampai pengalaman mata kaki. Bilang di kiri kanan, ayo lewat mata kaki, come on. Kos kakimu boleh sampai mata kaki. Tapi berkatmu harus lewat itu. Amen. Kenapa? Karena posisi kos kakimu sudah di mata kaki. Kalau kamu sampai di mata kaki, kos kaki bilang ikut yang beta. Berkat supernatural kita alami. Dan ditentukan dari sejauh mana kita mau melangkah lebih dalam masuk sungai aliran Roh Kudus. Jadi latihlah dirimu untuk masuk. Bilang kiri kanan, latih diri untuk masuk di sungai itu. Nah. Satu hari ada orang tiba-tiba loncat turun. Wih di sungai. Pada sungai itu ada buaya. Lalu karena Tuhan tolong dia naik. Selamat. Wih kamu hebat luar biasa. Kamu lihat. Dia tunggu dulu siapa yang dorong saya tadi. Dia bukan hebat. Tapi karena ada yang apa saudara? Dorong. Bilang kiri kanan, penatua hanya mengingatkan, tidak dorong. Saudara lihat, latih dirimu. Ya. Kalau Anda tidak melatih, maka dia bilang, ukur dulu. Ukur itu kan. Ukur kesalahan orang lain itu jelas. Saudara. Jangan ukur kesalahan orang lain. Jangan ukur dirimu. Haleluya, amen. Masuk 1000 meter. Sudah lihat waktu masuk sana sampai. Jadi 1 Timotius 4 ayat 8 bilang latihlah dirimu beribadah. Artinya apa? Kamu jangan puas sampai di sana. Masuk. Jangan puas hanya berkat mata kaki. Berkat yang tanpa Tuhan pun orang masih bisa. Itu mata kaki itu semua orang masih bisa. Lewati yang lebih jauh. Latihan badani itu terbatas gunanya. Gym itu terbatas gunanya. Walaupun itu ada juga gunanya. Tapi terbatas. Ya. Bukan tidak ada gunanya. Apa saudara? Terbatas. Lari pagi di samping harbor itu terbatas. Tapi doa. Menara doa itu lebih jauh. Jadi kalau itu bagaimana kakak? Sambil lali berdoa. Bagus. Yang mata kaki lebih baik melangkah, sebab mata kaki ada kemungkinan lari keluar. Begitu ada godaan, dia pikir di dalam sana, repot-repot ada buaya, lebih baik di sana saja. Itulah sebabnya Kristen yang akan menyangkal Tuhan adalah Kristen mata kaki. Kristen ala kadarnya, Kristen apa adanya. Yang tidak ada, diada-adakan saja. Yang tidak rohani, dirohanikan saja. Oke? Nah, saudara mesti waspada itu. Haleluya. Saya percaya jemaat VLC adalah jemaat yang terus naik ke atas. Amen. Jemaat yang tambah hari tambah dalam. Jemaat yang membawa kehidupan mereka terus mengalir bersama Tuhan. Yeskiel 47 ayat 45. Ukur 1000 hasta lagi. Dan di sana sudah terjadi apa? Sudah sampai di mana? Dari lutut. Sudah lihat. Sampai di lutut. Sudah lihat. Nah ini. Wow. Sudah lihat. Sudah sampai di lutut. Ini apa saudara kasih? Sungai air hidup. Mulai dia berdoa dalam bahasa roh. Sungai itu semakin dalam. Berarti semakin banyak kita berdoa dalam bahasa roh. Semakin apa? Sudah kenapa? Para senior, kamu mesti latih menyembah itu dalam roh. Jangan menyanyi bahasa Indonesia saja. Nyanyi dalam bahasa roh. Nyanyikan dalam bahasa roh. Training yourself, menyanyi tuh.
dalam bahasa roh, penyembahan dalam bahasa roh. Di rumah saudara ngasih nyanyi dalam bahasa roh saudara. Kenapa? Karena kita ini masuk dalam sungai rohani. Haleluya, amen. Sungai di sini ini bukan sungai di Oeba atau sungai di Fontaine, bukan Kalidandeng, bukan saudara. Sungai dari roh. Karena itu masuk juga dengan cara apa saudara? Roh. Menyelam juga dengan cara apa? Roh. Berjalan dengan cara apa? Roh. Masuk mengukur dengan apa? Roh. Dan Tuhan memberikan caranya melalui bahasa roh. Ketika Anda mulai bahasa roh, saudara mulai masuk ke dalam. Semakin ke dalam lagi, semakin ke dalam lagi. Amen. Semakin ke dalam, semakin ke dalam. Saudara lihat ayat yang ke-7 sampai 10 apa yang terjadi. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di tepi sebelah sini dan sebelah sana. Next. Dia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan itu menjadi tawar. Next. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Mulai dari En-Gedi sampai En-Eklaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan laut besarnya sangat banyak. Haleluya. Saudara lihat, ini ungkapan yang dilihat oleh Yehezkiel, bahwa ketika dia berjalan dari sampai di mata kaki, sampai di lutut masih 50-50. Tapi ketika dia sudah sampai di leher dan dia berenang, saudara tahu, ketika dia sudah sampai di leher itu dan dia sudah lihat berhasil menyeberang dengan berenang, dia mulai melihat ternyata di situ ada kehidupan yang luar biasa. Saudara kayak gak sih? Berdoa dalam bahasa roh adalah langkah untuk kita masuk ke alam supernatural. Amen. Berdoa dalam roh adalah langkah untuk kita mempraktikkan berjalan di dalam roh. Berdoa dalam roh mempraktikkan kita berenang di dalam roh. Amen. Katakan, berjalan berenang dalam roh. Come on. Kalau berjalan kaki saja yang bergerak. Kalau berenang, kaki, tangan, kepala juga bergerak, kakak. Saudara lihat, kita bergerak di alam roh. Nah ini saudara kayak gak sih? Tidak ada orang langsung bisa berenang, saudara kayak gak? Kecuali ikan. Dan ikan bukan orang. Dan ikan tidak perlu diajar berenang. Tetapi kita mesti belajar. Kenapa Yehezkiel mendapatkan penglihatan itu? Supaya kita melihat bahwa tahapan-tahapan itu setiap orang harus mempersiapkan, melatih dirinya. Kalau istri yang melatih, yang cakapnya, yang skillfulnya, yang mampunya, siapa yang berhasil? Istri. Kalau suami, suami. Kalau suami istri, ya suami istri. Kalau anak-anak, ya anak-anak. Siapa yang melatih dirinya, dialah yang mengalaminya. Amen. Itulah sebabnya dari khotbah yang sama, hasilnya bisa berbeda. Jangan heran dan jangan kritik, jangan jegal marah apalagi iri, jangan saudara. Karena khotbah yang sama, responnya bisa berbeda-beda. Pengajaran yang sama, tetapi pemahamannya bisa berbeda, daya tangkapnya berbeda. Alkitab berkata, sungai itu membawa kehidupan bagi segala sesuatu. Membawa banyak sekali orang kepada Kristus. Saudara lihat ikan-ikan. Membawa persediaan dan penyembuhan. Saudara lihat. Menangkan jiwa adalah bagian dari pekerjaan roh yang orang itu kerjakan. Jadi saudara yang kasih, kita mesti terus menangkan jiwa. Jadi ketika kita menangkan jiwa sebenarnya kita sedang membuktikan bahwa kita sedang bergerak dalam roh. Amen. Kita sedang berenang dalam roh. Kita sedang menangkan jiwa. Membawa pemulihan, membawa kesembuhan. Saudara, semakin kita berdoa dalam bahasa roh,
semakin dalam air itu kita masuk. Yeskiel 47 tadi di situ dikatakan bahwa itu penglihatan tentang sungai kehidupan saya, sungai kehidupan kita semua. Dan Alkitab berkata bahwa pertumbuhan rohani dan penyembuhan serta pemulihan Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mengalami bagaimana dia mengizinkan hidupnya masuk dan mulai berenang dalam aliran sungai kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita adalah bait Allah. Amen. Karena kita bait Allah, kita tidak bisa terhindar kecuali kita tidak mau. Kalau Anda tidak mau, Anda punya reason, punya alasan dan punya macam-macam pertimbangan, maka Anda akan membiarkan sungai itu diam dan tidak membawa dampak apa-apa. Jadi semakin air itu dikatakan di situ, semakin dalam air dalam penglihatan Yeskiel, semakin dalam dampak sungai tersebut yang mencerminkan bagaimana doa yang konsisten dalam roh dapat memperdalam kehidupan rohani seseorang. Haleluya. Saudara lihat, memperdalam kehidupan rohani itu artinya saudara yang kasih, kita mengalami. Bukan sekedar mengetahui. Tahu berbeda dengan mengalami. Mengetahui hanya sebuah informasi. Tapi mengalami sebuah pengalaman. Saudara mau pilih yang mana? Saya pilih yang dua-dua. Tahu dan mengalami. Amen. Tahu karena kita harus diajarkan. Harus diberikan contoh. Ketika Anda diberikan contoh, diberikan pengertian, maka kita harus memberi respon. Karena Alkitab berkata, semua hal-hal rohani itu terjadi karena pelatihan. Terjadi karena apa saudara? Pelatihan. Memang saudara yang kasih, tidak ada kursus bahasa roh. Tidak ada kursus bahasa roh. Tetapi melatih orang untuk belajar berani mulai mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam hatinya. Itu harus didorong. Jadi praktek berdoa dalam roh ini dipandang sebagai cara untuk melepaskan kuasa berkat Tuhan ke dalam kehidupan seseorang dan kehidupan orang lain. Saudara enggak, kita mesti ekstrim dalam hal ini. Mesti ekstrim. Sebagaimana saudara lancar bahasa Indonesia, saudara mesti lancar dalam bahasa roh. Tidak ada bilang amin kan, hanya dua orang ngurus saja. Sebagaimana Anda lancar dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Anda harus lancar dalam bahasa roh. Come on! Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa kita mulai berkata-kata. Waktu kita mulai memperkatakan itu. Sudah lihat, dia mulai masuk semakin dalam, dan saudara akan mengalami manifestasi dari karunia-karunia yang lain. Karunia marifat atau the word of knowledge, kata-kata pengetahuan atau pengertian-pengertian. Mungkin orang lain tidak dapat. Di kantormu ada masalah, di rumahmu ada masalah, di tempat usahamu ada masalah, ya. Di lembagamu ada masalah, di gerejamu mungkin ada kebutuhan untuk solusi ini dan itu. Ketika saudara mulai mengakses dalam bahasa roh, saudara yang kasih, tahu hikmat Tuhan mengalir. Amen. Tahu datang Roh Kudus kasih hikmat. Ambil ini, ambil itu, telepon sana, telepon sini. Haleluya. Saudaraku, dengan kita masuk di dalam itu, semakin dalam, saudara mulai seperti orang berenang. Haleluya. Berenang adalah aktivitas paling sempurna dalam menjaga kesehatan. Silakan saudara tanya Google, tanya para dokter. Karena mereka bilang berenang itu bisa dilakukan oleh anak bayi. Makanya bayi-bayi, mungkin di Indonesia belum, tapi kalau di Australia yang masih 3 bulan, saudara yang 4 bulan, saudara yang kasih ya. Kalau tempat Indonesia 3 bulan masih kumpul. Oh nanti kemasannya tutup ikan luwak, semua taruh sini, daun bawang semua taruh sini. Tutup anak itu dengan kain perban, tabal-tabal, saudara yang kasih. Tapi kalau di luar negeri atau saya lihat, saudara juga bisa training mulai dari sekarang, oke?
Anak-anak 3 bulan, 6 bulan dikasih air, saudara guys. Mereka mulai tahu berenang, saudara guys. Kenapa? Karena berenang adalah olahraga paling sempurna, mulai dari bayi sampai lansia. Berjalan dalam roh berguna untuk setiap usia. Haleluya. Jadi gambaran berjalan dalam roh, berenang dalam roh adalah kita mengakses melalui satu. Bahasa roh, katakan. Bahasa roh adalah langkah awal memasuki alam roh. Come on. Yes, kalau Anda minim bahasa roh, minus bahasa roh, bahkan tidak mau berbahasa roh dan menolak bahasa roh, maka Anda berkata, jangan bawa saya masuk di pengalaman surgawi. Nah, kalau tidak mengalami pengalaman surga, surga lawannya apa? Neraka. Tidak mau mengalami pengalaman berkat, ya berkat lawannya apa? Ya kutuk. Surga adalah perkara-perkara supernatural. Di luar surga adalah perkara apa? Natural. Dengan keringat sendiri. Dengan daya juang sendiri. Dan airnya ngos-ngosan sendiri. Haleluya. Nah, umat Tuhan. Berdoa dalam bahasa roh. Mengaktifkan perlindungan Tuhan terhadap serangan musuh. Saya kasih tips ini saja. Oke? Kalau Anda berbahasa roh. Maka Anda ada dalam perlindungan. Haleluya. Katakan, ketika saya berbahasa roh. Saya mengaktifkan perlindungan Tuhan. Come on. Jadi lebih banyak bahasa roh, saudara yang kasih. Amen. Bahasa roh, nanti saudara akan perlindungan Tuhan. Serangan iblis akan ditutup. Amen. Iron Dome-nya orang percaya adalah bahasa roh. Amen. Di dalam Filipi 2 ayat 10 dan Efesus 1 ayat 21. Tuhan telah memberikan gereja otoritas rohani untuk berdoa melawan virus, penyakit, apapun, bahkan musuh sekalipun. Amen. Dalam diri saya memiliki otoritas untuk menaklukkan musuh. Katakan bersama saya. Dalam diri saya ada otoritas untuk menaklukkan musuh. Dalam dirimu ada otoritas untuk menaklukkan musuh. Haleluya. Musuh akan gentar terhadap saudara apabila saudara mengaktifkan otoritas saudara. Ya. Jadi 2 ayat ini sangat jelas. Jadi mari umat Tuhan, saya mendorong jemaat Victor Life Community untuk menyisihkan waktu setiap hari sekitar setengah jam. 20 menit minimal sampai 30 menit, bahkan 1 jam, 2 jam, terserah Anda. Untuk mulai berdoa dalam bahasa roh. Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, virus-virus penyakit akan dientaskan. Juga termasuk virus frustrasi, kemiskinan, kekurangan jauh dari saudara. Amin. Bahkan virus TBC keluar dari dunia ini. Keluar dari Indonesia. Amen. Bikin Prabowo sana. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara bilang kiri kanan. Mulai 20 menit BR. Haleluya. BR berapa menit saudara? 20 menit. Yang paling bagus saudara. Kalau saudara ada terapi kaki situ bagus. Taruh 30 menit. Saya katakan anak cucu saya diberkati. Limbas takaramu kutiara. Apa saja saya kerjakan. Jadi sambil saudara bahasa roh. Nanti saya ajarkan lagi. Sambil bahasa roh bernubuat. Sambil bahasa roh membukakan mata rohani saudara. Sambil bahasa roh bikin masa depan saudara. Haleluya. Amen. 30 menit. Mulai. Saudara yang kasih. Yesaya 59 ayat 19. Bahasa Inggris bagus. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Bahasa Indonesianya bilang apa? Maka mereka akan takut kepada nama Tuhan. Maksudnya mereka itu adalah apa saudara? Musuh. Jadi ganti mereka dengan musuh. 2, 3. Maka musuh akan takut kepada nama Tuhan di tempat terbenamnya dan kepada kemuliaannya yang di tempat terbitnya mata. Dari timur sampai barat musuh akan takut kepada siapa? Apabila musuh datang seperti air bah. Maka roh Tuhan akan mengangkat apa? Waktu kita berbahasa roh, musuh akan dihadang. Amen. Dan musuh kita tidak tanggung-tanggung. Bilang kiri kanan, musuhmu seperti banjir. Kasih tahu di kiri kanan, supaya dia tahu. Musuhmu bukan seperti air tes-tes di botol. Haleluya. Musuhmu seperti banjir, tapi jangan takut. Roh Tuhan seperti sungai-sungai.
Jadi cocok tuh saudara. Banjir itu harus dilawan dengan banjir, saudara kasih. Ya, baru seimbang. Saudara lihat. Kalau orang Kristen tidak menggunakan di dalam dirinya, dalam rohnya, sungai kehidupan itu, banjir itu akan datang dan dia akan hanyut, hilang. Dia bisa punya kekayaan, dia bisa punya pengetahuan, dia bisa punya segala materi, tapi dia kehilangan esensi daripada Allah sendiri. Dan itu sangat malang, sangat rugi. Yesaya 59 ayat 20. And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, said the Lord. Yesaya 59, 20. Dan sang penebus akan datang untuk apa saudara? Sion. Bilang kiri kanan, Sion adalah kita. Nah, Sion adalah siapa? Gereja. Dan kepada mereka yang bertobat dari pelanggarannya di Yakub firman Tuhan. Jadi sudah lihat ketika kita bertobat lahir baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Amen. Waktu kita penuh Roh Kudus dan ketika musuh datang menyerang kita, dikatakan virus penyakit, kekurangan, kemiskinan, kemelaratan dan berbagai macam persoalan, ketika penebus datang, semuanya dientaskan. Amen. Jadi mereka musuh itu takut dari terbitnya matahari sampai terbamnya matahari dengan kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Dan jangan takut, peperangan milik Tuhan, kemenangan milik saya dan saudara. Musuh virus, sakit, penyakit, kekurangan, krisis dan berbagai macam seperti banjir, sang penembus datang dan hilang semuanya. Amen. Dan itu terjadi manakala Anda mulai mengeluarkan bahasa roh. Haleluya. Roh Tuhan akan mengangkat panji-panji terhadap ketika musuh datang seperti banjir. Umat Tuhan ada jaminan untuk kita. Amen. Karena dalam diri kita ada sungai. Haleluya. Sebuah panji hanya diangkat ketika kemenangan itu telah diraih. Jadi dengan kata lain, kemenangan telah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Peperangan boleh ada, kemenangan pasti. Haleluya. Bagaimana roh Tuhan mengangkat panji-panji terhadap musuh? Waktu kita berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Amen. Itulah sebabnya mulai hari ini, hargai karunia Roh Kudus dalam diri saudara yang namanya speaking in tongue. Yang namanya bahasa roh adalah pemberian roh kepada saya dan saudara. Hargai, gunakan, manfaatkan. Lebih banyak, lebih baik. Haleluya. Gunakan itu. Karena Anda sedang membangun sebuah Iron Dome spiritual. Haleluya. Bahasa roh adalah perlindungan rohani kita. Seperti Israel punya Iron Dome. Saudara yang kasih. Mereka punya gerbang perlindungan baja. Saudara yang kasih. Sehingga setiap serangan-serangan musuh datang. Semuanya itu dientaskan, ditolak sama. Ketika Anda berbahasa roh, serangan akan mentas dari saudara. Haleluya. Amen. Nah, apa sih penghalang-penghalang? Penghalang orang berbahasa roh namanya apa saudara? Ego. Ego. Saudaraku yang kasih. Ego itu apa? Yang pertama adalah takut. Orang bilang apa? Takut lucu. Dan kelihatan bodoh dan aneh dan sebagainya. Ingat kita adalah apa saudara? Itulah cara Roh Kudus untuk bekerja. Jadi kalau orang bilang, saudara masih ingat waktu Roh Kudus turun, Kisah Rasul? Petrus mulai berbahasa roh, orang bilang apa? Mabuk. Mungkin orang bilang ini GBI semua liar, ini Pantakosta semua. Ketimbang mereka bilang mabuk. Tapi jangan pernah Anda malu. Amen. Jangan kalian, memang kelihatannya aneh kan? Kadang-kadang waktu saya bahasa roh bilang apa Pak? Nah, mereka bilang aneh. Nah, ada bahasa-bahasa yang mungkin orang Afrika ngomong, saudara mengerti. Saya posting, saudara lihat di beberapa yang saya posting.
Ya, papa. Kita mengerti papa, father, saudara kan. Dia di sana apa? Jadi saudara nggak sih? Ego. Jangan bilang kiri kanan. Lebih baik Tuhan senang daripada manusia senang. Waktu saudara basro Tuhan respon. Amen. Waktu saudara basro Roh Kudus memeluk saudara. Ketimbang saudara ego. Nanti orang bilang, beta ganteng lebih begini, beta cantik, beta basro kok nanti lipstick hilang kan sayang. Jadi tahan. Yang penting merah di sini. No. Bilang kiri kanan, no ego. Nah. Jangan bilang ke saya, lihat di kiri kanan, no ego. Yang kedua apa ya? Saya mau bahasa roh Kak, tapi itu pendeta di sebelah sana tuh di bengkel apa kok di Purnama tuh ada bilang itu sandal lama. Kalau sandal lama bilang niker aja, naiker aja. Balat kata. Atau sebut ya Eropa, sandal Eropa yang mahal tuh. Saudara kayak nggak sih? Orang mau bilang apa yang penting firman Tuhan aku lakukan. Amen. Ragu-ragu apakah yang dari Tuhan? No. Setan saja saudara, kalau saudara percaya kepada dukun-dukun, mereka kasih ajimat tuh ada kan? Baca-baca kan? Saya pernah cerita dulu saya pakai obat pencuri kan? Saya baca satu dalam besar tidur sono saudara. Kita angkat barang tuh ratusan kilo dari muka tidur. Gara-gara itu guru saya yang paling nakal, saya baca dia tidur. Tapi bukan ibu saudara kasih. Iya. Setan-setan aja kasih bahasanya. Saya percaya setan itu mengambil tiruan dari sorga punya saudara kasih. Waktu Anda penuh Roh Kudus, dia berikan kata-kata ajaib bagi saudara. Ada kalimat-kalimat tertentu yang setan tidak tahu. Saudara masih ingat? Kalau kita bahasa roh itu setan bingung. Seperti saudara kadang-kadang kita mau jalan. Di rumah kan tahu bahasa Inggris semuanya. Suror itu Jeffron yang papi lakukan jalan saudara. Itu misalnya. Jeffrey pisah saudara. Tolong pisan. Mereka hilang. Ke sana potong sujah. Mama di mana kita hilang. Karena mereka pakai bahasa horor yang Om Boy udah. Mana ketemu jalan di sofa Om Boy tunggu di sana. Jadi saudara kayak enggak sih? Kalau Anda mau bahasa Indonesia yang rapi, setan tahu. Jadi bahasalah. Tidak mungkin Roh Kudus menyesatkan kita. Namanya kudus, namanya benar. Yang ketiga apa lagi? Berpikir, apakah ini hanya saya saja yang karang-karang? Nanti Pamel Atok bilang apa? Apakah ini hanya emosi atau jangan-jangan ini dari setan? No. Jangan berlebihan. Jangan bilang kiri kanan. Pas-pas saja, jangan lebih-lebih. Bahasa roh. Namanya juga anak-anak. Saya sudah kasih tahu anak saya. Dia hanya tahu dingin itu artinya sakit. Ketika dia rasa dingin dia berteriak bilang apa saudara? Sakit. Tapi lama-kelamaan dia jadi pintar bahasa. Sama juga. Nah, saudara kayak sih? Yang keempat ini dia. Apa saudara? Besok mau ikut dong. Hei, saudara tidak ikut saya, saudara ikut Roh Kudus. Amin. Kenapa saudara ikut dong? Pakai dong lah. Gimana pernah tuh aku bilang dong? Tidak mau. Padahal 1 Timotius bilang apa? Latihlah dirimu. Nah sekarang saya tanya saudara. Saudara mau beribadah. Oke? Nah sekarang dia bilang, latihlah dirimu upacara Senin. Suruh dia angkat Pancasila. 1. Pancasila. 2. Ketuhanan yang berarti Pancasila sudah jadi berapa? 6. Langsung gubernur tanya, itu apalagi siapa pun anak buat tuh, tolong kasih tahu, ketemu saya abis ini. Saudara upacara resmi saja, saudara mesti formal resmi, latih kan? Ini betul kan? Latih kan? Berdiri muka tuh, cara konstitusi mesti tahu angkat pelan-pelan. Ada kali dua.
Bilang kiri kanan, latihan dirimu untuk beribadah dalam roh. Dengan bahasa roh, amen. Haleluya. Nah, sekarang rahasianya begini. Jangan kalau bahasa roh itu jangan, penuh Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yesus besar, Yesus. No, itu bahasa Indonesia. Tapi ucapkanlah apa yang ada di dalam hati saudara yang keluar, ya. Coba, mari kita menyembah Tuhan. Mari teman-teman, kita main musik. Saudara tutup mata dengan rileks. Ini masalah roh. Kita datang, oke? Saudara lihat musuh seperti banjir. Saudara jangan amen. Musuh seperti banjir. Anda bisa bayangkan? Banjir itu kalau datang, tidak ada yang dapat menahan. Tapi mereka dalam roh. Mereka yang menang atas musuh. Haleluya. Amen, amen. Saudara coba saudara tenangkan mata, duduk tenang saudara. Tutup mata saudara. Mulai berbahasa roh. Singer, nyanyi dalam roh, oke? Tutup mata saudara, maksudnya tutup mata biar saudara konsentrasi. Rohmu sudah dipenuhi, Roh Kudus sudah tinggal dalam saudara, saudara penuhi. Ada bahasa-bahasa lain, kata lafaz-lafaz lain yang lain, kalimat-kalimat lain yang Roh Kudus dimanapun saudara berada, saudara yang live streaming di Facebook atau di YouTube, mari angkat hatimu, surrender your heart, serahkan hatimu mulutmu kepada Dia dan mulai ungkapkan apa yang keluar dari hatimu. Let the river of life flowing from your belly. Biarlah sungai-sungai itu mengalir keluar dari mulut saudara jemaat. Roh sudah ada dalam dirimu. Biar roh penuh engkau, roh memeluk engkau. Roh Kudus memeluk engkau. Dan dia membisikkan kalimat-kalimat baru yang lo tidak tahu tapi roh itu tahu. Dan dia berdoa bagi dirimu hari ini dan masa depanmu, bagi keluargamu, bagi karirmu, bagi kesehatanmu. Come on. Lebar tata karamu kuperasta tata karamu. Come on, guys, come on. Open up your mouth, come on. Yes, come on. Lebar tata karamu kuperasta karamu. Come on. Lebar tata kuperasta karamu. Come on, friend. Lestaka, lombara kuperasta kuperasta. Lebo nabahaba lobo kutakaramu kutakaramu.
Jangan biarkan egomu menguasai kau, tapi biarkan spirit of the living God, Roh Allah menguasai. Come on, oh merestaka, bahasa-bahasa nubuat mengalir. Come on, come on, bahasa-bahasa nubuat mengalir, bahasa nubuat. Come on, lebastaka, mukubarastaka, lebebe babo bahama rekobaraha, lebo. Come on, come on. Roh Kudus mulai, come on, muka-muka mulai berkata-kata. Lebastaka, lebo kubarasteke burubaba, mari. Jangan biarkan kubarasteke penuh. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Come on, mulai berkata-kata. Come on. Lebo bahama kuba, lebo bakata kuburus tukubil, lebo bakapa barasataka. Terima Roh Kudus penuh dalam nama Yesus. Mulai berkata-kata penuh dalam nama Yesus. Yes. Lebastaka mulai berbahasa roh. Penuh. Come on, come on, come on, come on. In Jesus name. In Jesus name. Mulai buka mulut saudara. Oh, lebastaka hikmat dari Solomon turun. Hikmat dari Solomon turun dalam nama Yesus. Lebako barahama reko barako barase. Lebebe babo barakata karamo kubareste kabaro kubara. Come on. Come on, come on. Lebo nama hamro, leka kakaka, lebo bobo, lebo kata karabo kubares lebo, labo lebo lebo hamere, lebo bobo, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. In Jesus name, you are here. Umbarasakapa, lebo tukurabasaka, roh keberanian iman turun dalam nama Yesus, turun dalam nama Yesus. Labona maka para sokoro soto di basakara. Lebona hakapora basakara bo. Bebe. Come on, sekarang. Come on boy, come on. Lebasta kamu. Lebo basakara. Reke apa. Reke apa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh marasheka takaramu kabarese. Angkat tangan saudara, berserah kepada Roh Kudus. Oh, rebe hamoro kubarakata karamu kubarakata kalebe. Lebo daraba habre borakata karamu kubarakabare. Masuk dari mata kaki sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai tenggelam. Reba kata karamu kubarakata. Saudara, ketika kita berdoa dalam bahasa roh penyembah tadi, saya melihat kita semua seperti dari mata kaki naik sampai di lutut, saudara. Naik sampai di pinggang kita mulai berenang. Haleluya. Saudaraku yang kasih, jangan kembali, tapi lewati ini semua. Amen. Saudara, tadi Alkitab berkata, setelah mereka berenang, mereka tidak kembali. Alkitab berkata, mereka melampaui sungai itu. Dan waktu mereka kembali itu artinya apa? Anda mengalami apa yang Tuhan kerjakan. Saya deklarasi bahwa VLC mengalami perkara-perkara supernatural dalam keuangan saudara, dalam karir saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara. Terima perkara-perkara supernatural. Hombara shekedere, leba kobara kaboraha, lebe rabo kabara kebero soto korea ramasha. Saudara, musuh ada, tapi Anda jangan takut. Roh dalam diri saudara seperti air bah. Haleluya. Saya dapat hikmat. Roh dalam diri saya seperti air bah. Haleluya. Kalau musuh datang seperti banjir, kuasa seperti air bah. Haleluya.
Katakan, musuh seperti banjir, kuasa dalam saya seperti air bah. 2, 3. Musuh datang seperti banjir, kuasa dalam diri saya seperti air bah. Kasih pujian bagi dia, jemaat. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulanmu, bawa dalam roh. Amen. Mulai belajar mempercayai bahasa roh. Bahwa ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, dia berdoa bagi hal-hal yang rahasia. Mulai mempercayainya. Seperti Anda percaya bahasa Indonesia, percaya bahasa roh. Haleluya. Amen. Amen. Tuhan akan dan sedang membuat perkara-perkara yang luar biasa dalam diri saudara. Stay in the spirit. Tetap dalam roh. Amen. Roh akan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Amen. Roh akan membawa kita keluar dari satu kemenangan datang pada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur Bapa untuk jemaat ini. Terima kasih Bapa. Jemaat ini diberkati dengan roh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa.